Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menghayati bahan dasar masa Pentakosta sebelum kita masuk dalam masa Pentakosta dan sebelum kita menghayati atau membahas bahan-bahan yang ada di dalam masa Pentakosta. Menghayati bahan dasar ini saya kira sangat penting karena justru bahan dasar ini yang menjadi arah di dalam rangka kita memahami seluruh bagian pada masa Pentakosta ini. Sehingga melalui bahan dasar ini kita akan bisa memahami lebih jelas apa yang hendak kita peroleh melalui tema pada masa Pentakosta tahun ini. Nah, masa Pentakosta tahun ini kita diberi tema Roh Kudus memulihkan gereja. Jadi bahan dasar kita, tema masa Pentakosta kita pada tahun 2022 ini adalah Roh Kudus memulihkan gereja. Ini bukan berarti gerejanya pergi terus harus dikembalikan suruh mulih gitu, enggak ya. Tapi ada sesuatu di dalam kehidupan bergereja. Kita tahu bahwa sejak Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, kemudian murid-murid Tuhan Yesus itu diutus untuk mewartakan Injil, sejak gereja perdana, gereja itu terbentuk, bahwa gereja dalam rangka upaya mewartakan Injil senantiasa menghadapi berbagai macam persoalan dan tekanan. Tetapi semakin ada persoalan, semakin ada tekanan, gereja tidak pernah mati. Tetapi justru gereja semakin berkembang dan berkembang. Sehingga sampai saat ini gereja masih tetap eksis, masih tetap hidup. Dan itu semua oleh karena karya, pekerjaan, pertolongan dari Allah melalui Roh Kudus. Nah, jadi sejak awal gereja perdana, gereja senantiasa diperhadapkan dengan itu. Sejarah gereja juga seperti itu, bahwa gereja senantiasa menghadapi tantangan-tantangan. Tantangan zaman yang semakin berkembang itu juga semakin menambah tantangan dalam kehidupan bergereja. Nah, saat ini dalam tempo-tempo dekat ini kita semua diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Paling tidak dalam masa Pentakosta ini disebutkan ada dua masa yang menimbulkan atau menyebabkan gereja menghadapi tantangan, yaitu tantangan tentang kemajuan dan perkembangan teknologi digital. Itu membawa dampak banyak dan tantangan pada kehidupan bergereja. Kemudian juga terjadinya pandemi COVID-19. Itu juga menimbulkan gejolak, tantangan yang luar biasa bagi masyarakat, bagi manusia, termasuk bagi gereja. Nah, bagaimana gereja di tengah-tengah tantangan seperti itu, Roh Kudus itu tetap berkarya di dalam kehidupan bergereja. Di tengah gereja menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, kekacauan atau ketidakstabilan, kalau tidak dikatakan kekacauan, tetapi ketidakstabilan, tapi justru disitulah peran Allah di dalam karya Roh Kudus itu nyata, bahwa ada hal-hal positif, ada hal-hal yang baik yang dipakai oleh Allah sebagai pertumbuhan dan perkembangan gereja. Dan itu kita akui sebagai karya Roh Kudus. Sehingga bahwa ketidakpastian, ketidakstabilan situasi itu tidak dibiarkan oleh Allah. Ketidakstabilan situasi itu kemudian dituntun oleh Roh Kudus sehingga menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang baik. Kalau kemarin tantangan teknologi gereja kurang memanfaatkan teknologi, dengan perkembangan teknologi itu mau tidak mau umat, generasi muda, anak-anak muda dan
Kita lihat juga di GKJ-WKM, tim multimedia menjadi semakin giat, menjadi semakin maju. Kalau tidak ada situasi ini, maka mungkin tim multimedia tidak berkembang sedemikian pesatnya, dan tidak sedemikian banyaknya anak-anak muda terlibat di dalam tim multimedia. Tapi bahwa tantangan ini justru menimbulkan sesuatu gerak positif dari kita, menghasilkan sesuatu yang positif, banyak anak muda terlibat, kemudian pelayanan multimedia menjadi lebih berkembang, menjadi lebih maju, dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dengan demikian bahwa tantangan-tantangan bahwa gereja itu setiap kali dalam perkembangan zamannya senantiasa menghadapi tantangan. Tetapi bahwa dalam tantangan itu tidak pernah dibiarkan oleh Allah. Memang iya, gereja dalam tantangan itu terjadi sesuatu yang tadi saya katakan ketidakstabilan. Tetapi dalam ketidakstabilan itulah kemudian Allah yang menjadi pemilik gereja, Allah terlibat melalui Roh Kudus-Nya, menolong, menyertai gereja. Sehingga situasi ketidakstabilan dipulihkan melalui karya Roh Kudus. Nah, karya Roh Kudus yang memulihkan inilah yang perlu dipahami oleh setiap kita, bahwa dalam setiap pergumulan kita tidak pernah dibiarkan oleh Allah di dalam karyanya melalui Roh Kudus. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya ketika kita harus menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan-tantangan seberat apapun, kita tidak perlu takut. Karena Allah sendiri yang memiliki gereja, Allah yang akan menolong, akan memulihkan melalui karya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masa Pentakosta yang hendak kita hayati bersama dalam masa Pentakosta minggu-minggu yang akan datang ini, semua kita arahkan, semua kita dasarkan pada peran atau karya Roh Kudus yang tidak pernah tinggal diam. Roh Kudus yang hendak memulihkan, Roh Kudus yang hendak menolong dalam setiap pergumulan orang percaya. Sehingga melalui itu bahwa kita paham bahwa Roh Kudus memulihkan gereja, Roh Kudus menolong gereja, memampukan gereja menghadapi pergumulan, maka orang percaya, gereja tidak perlu takut, tidak perlu putus asa menghadapi berbagai macam perubahan, menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan senantiasa ada, persoalan senantiasa ada, pergumulan senantiasa ada. Tetapi justru di balik tantangan, justru di balik pergumulan itu ada sesuatu yang positif. Allah melalui Roh-Nya yang kudus turut berkarya untuk sesuatu yang baik bagi gerejanya, bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, baik itu secara pribadi, kita orang percaya menghadapi pergumulan, persoalan yang ada, ataupun secara bersama-sama sebagai gereja Tuhan, menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan, kita tidak perlu takut dan tidak perlu putus asa. Karena Allah di dalam Roh Kudus menolong yang akan memulihkan kita, mengembalikan kita dari ketidakstabilan, dari kebingungan, dari kekacauan menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu yang baru yang bisa dinikmati. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi bahwa tema Roh Kudus memulihkan gereja, intinya bahwa gereja tidak lepas dari berbagai macam pergumulan, persoalan, dan tantangan. Dan dalam tantangan itu gereja seringkali menghadapi atau mengalami ketidakstabilan, tetapi Allah yang mempunyai gereja, Allah yang akan memulihkan melalui karya Roh-Nya yang kudus. Sehingga dalam setiap tantangan, setiap pergumulan, gereja, orang percaya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, karena Allah sendiri yang berkarya, menolong dan memulihkan.
Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat untuk berpentakosta.